Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Vina Farhatiridhatula dan saat ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir eh, dari mata kuliah yang saya ambil, yaitu adalah pengemasan dan display hasil peternakan. Saya akan share screen. Baik. Oke, jadi tugasnya adalah membuat suatu produk dan ini produk yang saya buat adalah dendeng sapi yang saya beri nama brandnya adalah Miti. Oke, jadi di sini nanti kita akan membahas beberapa poin utama. Yang pertama adalah kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu dendeng. Kemudian yang kedua adalah kemasan apa saja yang beredar di pasaran secara umum. Kemudian yang ketiga adalah ide dari pengemasan. Dan yang keempat adalah analisis SWOT dari kemasan produk saya atau MITI. Kemudian yang kelima adalah pemasarannya. Baik, jadi yang pertama kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu dendeng. Dendeng sapi adalah produk makanan yang berbentuk lempengan terbuat dari daging sapi segar dan atau daging sapi beku yang diiris dan digiling. Kemudian ditambah bumbu dan dikeringkan dengan sinar matahari dan atau alat pengering ya, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan yang diizinkan. Ini adalah definisi dendeng menurut SNI. Nah, dendeng sendiri merupakan salah satu produk daging olahan sekaligus produk daging yang diawetkan yang diproduksi di Indonesia secara sederhana dan mempunyai daya terima yang tinggi di beberapa negara Asia. Nah, kenapa harus dendeng gitu? Nah, kelebihan dendeng sendiri yang pertama adalah meningkatkan masa simpan daging, kemudian yang kedua adalah meningkatkan cita rasa dari daging, dan yang ketiga nilai gizi protein tetap terjaga selama pemrosesan dendeng itu sendiri. Nah, sejarah dari dendeng adalah jadi sebenarnya dendeng itu tidak hanya ada di Indonesia. Dendeng ini juga lazim dikonsumsi di berbagai negara, baik di Asia maupun negara-negara lain. Di Amerika, dendeng disebut dengan beef jerky. Kata jerky berasal dari kata dalam bahasa Spanyol, yaitu adalah charqui, yang artinya membakar daging. Dendeng merupakan sebutan lokal. Nah, di Indonesia sendiri, dendeng ini merupakan salah satu makanan khas dari Minangkabau, yang mana menggunakan rempah-rempah dan menggunakan cita rasa dan khas Minangkabau. Nah, jadi sebenarnya beef jerky dan juga dendeng itu memiliki rasa yang berbeda meskipun konsep makanannya itu sama gitu. Prinsip dari pembuatannya juga bisa dibilang mirip-mirip lah. Dendeng sendiri merupakan jenis makanan ya yang terbuat dari daging. Nah, daging yang digunakan itu adalah daging sapi. Meskipun kita tidak jarang ya dapat kita jumpai di pasaran, bisa ada daging kambing atau bahkan daging ayam, daging ikan atau daging kombinasi ada itu di pasar seperti campuran daging sapi dan daging ayam. Nah, ini banyak beredar di pasaran. Akan tetapi hingga saat ini daging sapi lah yang memberikan cita rasa yang terbaik. Nah, jadi menurut referensi yang saya baca-baca, kemudian dari berbagai macam artikel juga, saya ternyata menemukan bahwasannya daging yang diolah menjadi dendeng khas Minang itu ternyata ada 4 jenis. Yang pertama ada disebut dengan dendeng batokok. Nah, daging batokok ini kenapa disebut batokok? Karena dalam proses pembuatannya itu melalui proses pemukulan atau proses totok terlebih dahulu hingga akhirnya menjadi pipi. Nah, dendeng ini merupakan dendeng basah. Kemudian yang kedua adalah dendeng lambok. Nah, kenapa disebut lambok? Karena teksturnya yang basah. Nah, dendeng ini pembuatannya ya diiris tidak terlalu tipis dan juga digoreng. Uh, akan tetapi maksud saya adalah tidak melewati proses penggorengan yang sampai benar-benar kering gitu. Makanya ini termasuk dendeng basah atau bahkan kalau di luar Minang, menurut artikel yang saya baca, kalau di luar Minang, dendeng basah itu yang dimaksud itu adalah dendeng lambok. Kemudian yang ketiga adalah dendeng balado. Nah, dendeng balado berarti dendeng yang diberi sambal dalam bahasa Minang. Dendeng ini dibuat tipis dan kering. Ini merupakan dendeng balado ini merupakan versi keringnya dendeng batoko. Kemudian yang keempat adalah baracik. Baracik adalah bahasa Minang yang berarti diracik. Dendeng baracik memiliki irisan yang lebih tebal, namun teksturnya tetap lembut. Dendeng jenis ini menggunakan daging bagian saling lamur dan dalam pembuatannya dendeng dijemur tetapi tidak sampai mengering. Nah, untuk penyajiannya sendiri berbeda dari dendeng-dendeng yang sebelumnya saya sebutkan. Kalau dari di dendeng baracik sendiri itu biasanya disajikannya itu menggunakan irisan dari bawang merah, kemudian bawang putih,
cabai, kemudian ada tomat seperti itu ya, dilakukan proses penumisan. Tentu saja ini berbeda dengan dendeng-dendeng sebelumnya yang saya sebutkan yang biasanya disajikan menggunakan sambal gitu. Bisa sambal merah atau bahkan sambal hijau yang kalau tidak salah disebut dengan lado mudo. Nah, ini adalah dendeng kering karena tadi kan kita sudah menggolongkan ya, ada dendeng basah, ada dendeng kering. Nah, dendeng kering ini memiliki ciri khas teksturnya kering. Dikarenakan dendeng ini bertekstur kering, maka tidak dimasak terlebih dahulu di bumbu, namun hanya direndam saja hingga bumbunya benar-benar meresap. Cara ini dimaksudkan untuk menjaga dendeng supaya bahannya tidak hancur. Itu. Nah, setelah itu baru uh, dilakukan proses pemasakan, misalnya digoreng, kemudian ditambahkan dengan sambal, seperti itu. Nah, ini adalah kandungan dari dendeng. Di sebelah kiri ada syarat mutu dendeng menurut SMI dan yang sebelah kanan adalah informasi gizinya. Nah, untuk kadar air dari dendeng ini yang kita dendeng kering ya. Jadi kadar airnya itu maksimal 12%, kemudian kadar lemaknya adalah maksimal 3% dan kadar proteinnya minimal 18%. Sedangkan untuk abu tidak larut dalam asam maksimal adalah 0,5%. Kemudian selanjutnya adalah prosedur dalam pembuatan dendeng. Yang pertama daging diiris tipis, kemudian yang kedua daging dicampur dengan garam, gula, serta ramuan bumbu seperti lengkuas, ketumbar, bawang putih, bawang merah. Kemudian dilakukan proses marinasi yang lamanya adalah 1 malam. Kemudian daging dikeringkan, dijemur, atau bahkan bisa menggunakan oven ya. Kemudian setelah itu siap untuk dikemas. Nah, kita bisa ambil kesimpulan ya dari proses pembuatannya ini adalah kombinasi antara dua proses, yaitu kuring dan pengeringan. Nah, kuring sendiri itu adalah proses pemberian garam dan perendaman dalam larutan garam. Nah, garam digunakan sebagai bahan pengawet karena garam ini dapat membantu mengurangi kadar air dalam daging dan juga menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, ini adalah jenis kemasan pada umumnya di pasaran ya. Yang pertama adalah plastik. Ini yang paling common gitu, yang paling mudah kita temui ya. Jadi kekuatan dari kemasan ini adalah harganya murah, kemudian mudah didapatkan di mana saja. Kita bisa dapatin di toko kemasan, tentu saja ya. Kemudian di toko kelontong bahkan biasanya juga ada, dan di pasar di mana saja ini sangat mudah didapatkan. Ukurannya juga sangat bervariasi dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar, bisa disesuaikan dengan kebutuhan, dan kekuatan lainnya adalah produknya dapat terlihat. Namun kelemahannya tidak dapat melindungi produk dari sinar matahari. Kemudian jika sudah terbuka juga tidak bisa ditutup lagi. Kemudian yang ketiga adalah perlindungan terhadap produk kurang. Untuk peluangnya ada kemungkinan margin dapat lebih tinggi karena dapat mengurangi biaya produksi. Sedangkan untuk ancamannya mengurangi persepsi konsumen meskipun kualitas produk premium. Kemudian perkataan kurang rapat dapat mengakibatkan berkurangnya kualitas produk. Kemudian yang kedua adalah styrofoam dan plastic wrap, yang mana kekuatannya adalah harganya cukup murah, kemudian juga mudah didapatkan, produk juga dapat terlihat, kemudian perlindungan terhadap produk ya lumayan lah, cukup bagus dari oksigen dan juga air. Kemudian kelemahannya adalah tidak dapat melindungi produk dari sinar matahari dan juga rapuh ya, jadi bisa retak seperti itu. Kemudian peluangnya adalah kemasan cukup kompak sehingga memudahkan dalam handling dan distribusi. Sedangkan ancamannya adalah mengurangi persepsi konsumen meskipun kualitas produk premium. Jadi hampir sama nih seperti plastik. Kemudian setelah itu perkataan kurang rapat dapat mengakibatkan berkurangnya kualitas produk dan adanya resiko retak. Kemudian yang ketiga adalah kardus. Kekuatannya adalah dapat melindungi produk dari sinar matahari, kemudian juga lumayan bagus lah untuk di display ya. Kemudian juga kemasannya cukup terlihat premium. Untuk kelemahannya adalah tidak tahan air, kemudian harus ada kemasan primer di dalamnya. Jadi bisa dibilang ini tidak seefisien itu ya, karena harus membutuhkan dua jenis dari kemasan, yaitu adalah kemasan primer dan kemasan sekunder. Kemudian resiko penyok itu ada, dan juga harga yang lumayan mahal, dan juga produknya ini tidak dapat terlihat. Ini untuk peluangnya adalah display produk lebih menarik dan menampilkan kesan premium. Kemudian penyusunan produk saat pengiriman bisa lebih rapi, sedangkan ancamannya itu adalah handling yang tidak tepat dapat merusak bentuk dan juga fungsi kemasan karena memang adanya resiko penyok. Kemudian tin wool ini memiliki kekuatan kokoh, kemudian tahan air, produk terlihat, masa dapat digunakan kembali, dan kelemahannya adalah memakan tempat, tidak tahan sinar matahari, dan juga harganya yang cukup mahal. Kemudian untuk peluangnya adalah dapat menarik perhatian konsumen karena memang kemasan ini dapat dilihat ya kalau ini dapat dimanfaatkan kembali oleh konsumen ya, apalagi kalau memang saat ini lagi sedang tren food prepping ya, untuk mengefisienkan waktu memasak ya. Jadi ini bisa digunakan untuk food prepping setelahnya gitu. Jadi ini dapat menarik untuk
mahasiswa seperti kita, atau bahkan ini ibu-ibu rumah tangga seperti itu. Nah, kemudian juga pinwall ini penyusunan saat pengiriman juga bisa lebih rapi ya, karena bisa ditumpuk-tumpuk dengan rapi ya, hampir sama seperti kardus. Kemudian untuk ancamannya adalah perkataan kurang rapat dapat mengakibatkan berkurangnya kualitas produk dan adanya resiko untuk pecah. Kemudian yang kelima adalah nikah, kekuatannya adalah harganya murah, kemudian mudah didapatkan, ukurannya sangat bervariasi, dan produk dapat dilihat. Untuk kelemahannya adalah tidak dapat melindungi produk dari sinar matahari, kemudian jika sudah terbuka tidak bisa ditutup lagi, dan perlindungan terhadap produk ini kurang. Kemudian untuk peluangnya adalah adanya kemungkinan margin dapat lebih tinggi karena dapat mengurangi biaya produksi. Kemudian untuk ancamannya adalah mengurangi persepsi dari konsumen meskipun kualitas produk ini premium. Kemudian juga perkataan kurang rapat dapat mengakibatkan berkurangnya kualitas dari produk. Nah, kemudian ini adalah ide kemasan yang ini ya, ide kemasan yang pertama kita akan membahas mengenai jenisnya. Jadi jenisnya ini kalau kita cari di media online ya, di website dari penjual-penjual kemasan ya, biasanya tuh ada yang nyebutnya eco pack, kemudian ada yang nyebutnya standing pouch craft atau little paper aldo foil gitu. Nah, sebenarnya kalau di tempat kemasan toko yang offline itu juga penyebutannya seperti itu. Nah, kemudian dia juga dilengkapi dengan zipper dan ukurannya adalah ini 13 kali 20, untuk harganya 1.600 per pieces untuk minimal pembelian 10 biji. Jadi untuk small business bisa lah menggunakan ini karena memang minimal pembeliannya ini tidak terlalu banyak, itu hanya 10. Kemudian stikernya 2.000. Stikernya emang sedikit lebih pricey ya, tetapi untuk small business mungkin masih bisa diperhitungkan. Nah, nanti ketika bisnisnya sudah berkembang mungkin bisa diganti stikernya menggunakan printing yang ada printingnya ini apa namanya ecopacknya itu bisa di print seperti itu. Akan tetapi kelemahannya kalau di print itu pemesanannya itu minimal adalah sekitar 500 hingga 550 pack seperti itu. Jadi memang harus dalam jumlah yang besar. Nah, ini adalah label kemasan yang ada di kemasan saya ya, produk saya. Ini sudah mencakup berbagai macam konten yang memang harus dimasukkan, yang sifatnya wajib dan juga ada yang sifatnya tidak wajib. Atau di sini sifatnya adalah sebagai bentuk dari promosi seperti itu dan mencantumkan keunggulannya. Nah, jadi di sini ada nama dari produk, kemudian deskripsi dari produk, ada juga label halal ini wajib, kemudian ada BPOM-RI-MD makanan dalam, ada berat berat dari produk ini wajib, kemudian juga ada deskripsi produk, ada cara penyajian, ada cara atau instruksi penyimpanan, kemudian juga ada informasi gizinya, ada komposisi, ada tanggal kadaluarsa, ada kode produksi, kemudian ada PT yang memproduksinya, kemudian ada apa ini? Ada layanan pelanggan, kemudian ada juga Instagram, Facebook, ada barcode batang ya, ini mempermudah untuk ketika nanti harapannya bisa masuk ke supermarket atau toko retail, misalnya Indomaret, Alfamart kayak gitu. Nah, di sini juga ada beberapa konten yang tidak wajib ya, tapi ini bisa jadi sebagai apa ya, nilai tambah untuk menarik perhatian dari konsumen. Di sini saya tambahkan ada logo tanpa bahan pengawet, kemudian ada juga no MSG karena seperti yang kita tahu ya saat ini memang persepsi konsumen terhadap eh, pangan itu sudah mulai bergeser yang awalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan perut untuk sekedar kenyang, tapi saat ini sudah mulai memikirkan kesehatan gitu. Nah, selanjutnya ini adalah hasil kemasannya seperti ini, dan ini adalah produknya yang mana nanti ini tidak ready to eat ya, tapi memang harus digoreng terlebih dahulu. Tapi proses penggorengannya juga tidak lama. Nah, selanjutnya adalah analisis SWOT dari kemasan ini. Nah, strength atau kekuatannya adalah menimbulkan kesan natural dan juga premium. Ini memang kekuatan yang paling tinggi dari produk ini. Karena memang namanya saja eco-pack gitu kan, jadi menimbulkan kesan natural, kemudian kesan ramah lingkungan, kemudian juga kesan yang premium. Nah, setelah itu ini juga tahan dari sinar matahari, kemudian bersifat bias atau melindungi produk dari oksigen, air, udara,
dan kelembapan. Kemudian praktis dibuka tutup karena terdapat zipper, kemudian display produk juga lebih menarik. Selain itu juga kemasan fleksibel dan tidak memakan tempat. Kemudian penyusunan saat pengiriman barang lebih praktis, pembelian kemasan dapat dilakukan dengan jumlah sedikit sehingga cocok untuk small business. Nah tadi seperti yang sudah saya singgung tadi ya, minimal pembeliannya hanyalah 10 lembar saja. Kemudian kelemahannya adalah produk di dalam kemasan tidak terlihat, kemudian harga kemasan relatif mahal. Ya, sebenarnya untuk harga kemasannya tidak begitu mahal kalau tidak menggunakan stiker karena memang stikernya ini lebih pricey daripada harga harga dari kemasannya. Tapi untuk label atau stikernya itu 2000 itu sudah mencakup depan dan juga belakang seperti itu. Nah, kalau misalnya di printing itu mungkin harganya itu dari yang 1.600 ya kalau eco-pack-nya ini kan 1.600. Nah, kalau ini menggunakan printing tidak menggunakan stiker nanti mungkin harganya hanya berbeda sekitar 500 saja. Tapi itu tadi kelemahannya adalah harus pesan dalam jumlah yang sangat banyak. Kemudian weakness atau kelemahannya adalah produk di dalam kemasan ini tidak terlihat, kemudian harga kemasan juga, oh ya, tadi sudah ya, mohon maaf. Selanjutnya ini adalah opportunities atau peluang, jadi lebih menarik konsumen karena produk lebih terlihat premium serta kesannya juga natural. Kemudian lebih mudah diterima jika produk akan dimasukkan ke dalam supermarket besar dan toko retail, misalnya Indomaret dan juga Alfamart. Kemudian threat atau ancamannya adalah lapisan kertas memiliki resiko kusut. Ini adalah alasan saya memilih produk kemasan ini. Karena gini, jadi semakin lama penyimpanan dinding itu akan diikuti dengan peningkatan pH karena penetrasi air bebas di udara. Nah, penetrasi air bebas di udara ke dalam dinding membuat dinding menjadi lembab dan menjadi media yang cocok untuk perkembangan bakteri. Nah, penyimpanan dinding kering pada suhu ruang akan menyebabkan terjadinya ketengikan. Nah, ketengikan tersebut disebabkan oleh reaksi oksidasi lemak. Kemudian oksidasi tersebut dapat terjadi akibat adanya kontak antara oksigen dengan lemak yang terkandung pada dinding. Nah, oksidasi lemak tersebut akan mengakibatkan kerusakan mutu dan mengurangi umur simpan dari dinding kering. Nah, kemudian kemasan ini, yaitu kemasan eco-pack, atau yang disebut dengan standing pouch craft atau litho paper alufoil ini tersusun atas dua bahan, yaitu kertas craft di bagian luarnya dan juga aluminium foil di bagian dalam. Nah, kertas craft ini mampu melindungi produk dari sinar matahari dan bisa di-customize. Kemudian material kertas di bagian luar ini dapat disablon, dicetak, atau ditempel merek produk. Kemasan standing pouch paper ini memiliki kelebihan yaitu pemrosesannya yang mudah, kemudian juga cocok untuk pencetakan, ringan, dapat dilipat, tidak beracun, tidak berpolusi, dan ramah lingkungan. Sedangkan aluminium foil bersifat kedap cairan sehingga mampu mencegah kontaminasi mikroorganisme. Jadi produk yang dikemas tidak mudah rusak oleh pengaruh udara luar. Kemudian juga aluminium foil ini seperti yang sudah disebutkan tadi ya, memang membatasi migrasi kelembapan, oksigen, bau, dampak cahaya, dan juga gas lainnya. Kemudian juga dari BPOM RI ini merekomendasikan ya untuk rendang kering itu menggunakan aluminium foil. Nah, saya rasa produk dinding sapi ini, kalau rendang kering bisa ya harusnya dinding sapi ini juga bisa menggunakan aluminium foil seperti itu. Apalagi kalau aluminium foilnya dilapisi lagi dengan kertas craft karena akan menimbulkan kesan natural. Nah, selanjutnya adalah daya tahan produk. Nah, di sini saya belum menemukan, sejauh saya mencari, saya belum menemukan riset mengenai daya tahan produk atau masa kadaluarsa produk dendeng yang menggunakan wadah eco-pack atau bahkan mungkin aluminium foil. Akan tetapi di sini saya menemukan penelitian yang dilakukan oleh Nadifa tahun 2020 bahwasanya masa simpan daging dendeng sapi yang berada di pasar besar Kota Malang itu dapat bertahan selama 6 bulan berdasarkan beberapa variabel, yaitu kisaran kadar air, cooking loss, dan juga nilai pH. Nah, kemudian berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Desma Lati et al. Tahun 2013, kemasan aluminium foil adalah kemasan yang terbaik untuk dinding lumat ikan patin selama penyimpanan pada suhu kamar selama 35 hari dibanding kemasan HDPE dan LDPE berdasarkan aksesoris, kadar air, kadar lemak, serta cemaran jamur. Nah, kemudian kalau dari yang saya cari-cari ya di beberapa marketplace yang jualan dendeng, ini rata-rata daya tahannya itu adalah 6 bulan, ada juga yang di bawahnya.
Namun itu pasti juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya dari proses pengolahannya, pengemasannya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah pemasarannya dari media Instagram, Facebook, dan Tokopedia atau marketplace. Nah, ini adalah brosur kemasan produknya. Di sini ada mencantumkan definisi dari dendeng, kemudian sejarah singkatnya, kemudian ada juga harga dari kemasannya, analisis SWOT kemasannya, dan lain-lain. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada yang kurang jelas atau bahkan ada yang saya salah gitu dari pengucapan saya. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.